Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh di hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidup di dunia ini, di mana kesempatan ini pasti nanti berakhir. Artinya Allah tidak memberikan lagi kesempatan ini kepada kita di dunia ini, karena memang sesuai dengan takdirnya jatahnya sudah habis. Maka mengingat-ingat tentang kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, maka hal itu mendorong kita untuk bersikap cerdas di dalam menyikapi kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan, apalagi kita isi dengan berbuat maksiat. Kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia itu merupakan sebab untuk mendapatkan kehidupan di akhirat yang membahagiakan. Kita hidup bukan untuk di dunia sebenarnya, karena hidup di dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini untuk kehidupan di akhirat. Kenapa di akhirat? Karena kehidupan di sana kekal dan abadi. Makanya dunia bukan tempat tinggal kita yang sejati dan hakiki. Ia merupakan tempat persinggahan dari perjalanan hidup yang panjang. Tapi tempat persinggahan ini menentukan untuk bagaimana perjalanan kita setelahnya. Oleh karenanya kita mari saling menasehati, saling mengingatkan, jangan lalai, jangan terlena ya dengan hiruk pikuknya kehidupan di dunia ini, baik dengan sebab kesenangannya ataupun mungkin kesusahan kesulitannya ya. Sehingga kita insya Allah di akhirat akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, lebih menjanjikan, lebih membahagiakan. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh di hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga, di samping nikmat kesempatan tadi juga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Hal itu dapat kita rasakan bahwa kita bangun sebelum datangnya waktu sholat subuh.
Berarti kan ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergegas kita begitu terdengar azan subuh dikumandangkan, mengambil air wudhu, berangkat ke masjid, melaksanakan sholat, baik sholat sunnah, terutama sholat fardu, sholat subuh berjamaah, yang pahalanya sangat besar sekali. Di antaranya Allah janjikan siapa yang dia senantiasa sholat subuh dan asar, niscaya dia masuk surga. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, diterangkan di hadis yang lain oleh Nabi SAW, dua waktu yang dingin ya, di dalam melaksanakan sholat fardu adalah sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh adalah ujung malam awal siang, sholat asar akhir siang awal malam. Dua waktu itu memang dingin karena dua waktu peralihan, terutama sholat subuh. Terutama di hari-hari ini kalau paginya dingin sekali. Kalau siangnya mungkin sudah sering panas gitu. Paginya dingin sekali. Ya, maka itu kita lawan, kita terjang cuaca yang cukup dingin, masih ngantuk-ngantuk juga. Nah, ini perjuangan kita ya, menjadi pejuang-pejuang sholat subuh. Karena sholat subuh ini mungkin dari 5 sholat dalam sehari semalam termasuk yang berat ya. Kecuali bagi memang hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah, maka tentu tetap saja itu adalah hal yang ringan ya. Dilanjutkan juga dengan kita menghadiri pengajian ini ya, walaupun ngantuk-ngantuk. Aslinya saya juga ngantuk saking kesentrong lampu 2 ini. Ini bukan untuk ngecor ya, tapi justru untuk nyentrong mata saya sehingga sulit untuk ngantuk. Jadi hikmahnya itu ada 2 lampu yang nyorot ke wajah saya itu. Ya kita semua berjuanglah. Saya ta'lim, menyampaikan ilmu, jenengan ta'allum, menuntut ilmu sama-sama. Ya, kita cari ridho Allah, cari rahmat Allah, cari pahala dari Allah, supaya iman kita tetap tumbuh subur. Karena kalau iman itu tidak disirami, tidak rajin disirami, dikasih pupuk, ya seperti tanaman kan bisa merana, bisa kering gitu, bisa sakit-sakitan, akhirnya mungkin bisa mati. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai iman mati sebelum kita mati. Ya, iman kita tetap hidup sampai pun kita mati. Kita menghadap Allah dengan membawa iman ini. Semoga semua nilai-nilai kebaikan dan keutamaan yang Allah janjikan, terutama yang kita lakukan di masjid ini, berupa melaksanakan sholat sunnah, sholat fardu, zikir, doa, dan juga mengikuti pengajian, Allah Ta'ala limpahkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini melanjutkan kembali membahas tentang fikih al-asmaul husna ya. Jangan bosan-bosan ya. Ini ilmu yang paling agung dalam Islam ya. Sebab kita membahas tentang Allah Rabb kita, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia ya. Telah kita bahas beberapa dari al-asmaul husna ya. Mungkin sekedar untuk mengingatkan kembali, karena kita itu banyak lupa ya.
yang sudah kita pelajari nama-nama sekaligus sifat Allah, yaitu Allah Al-Ilah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Mudah-mudahan masih ingat terjemahannya ya. Kan sudah dibahas itu. Al-Khaliqu, Al-Khallaqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Napa Al-Bari niku? Yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Al-Malik, Al-Malik sama artinya yang maha menguasai. Ar-Razzaq, Ar-Razik yang maha memberi rizki. Al-Ahad, Al-Wahid yang maha tunggal, yang maha esa. As-Samad yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, itu kan biasa kita baca ketika membaca surah Al-Ikhlas, As-Samad, Allahus Samad. Nah, Samad itu maknanya As-Samad itu. Ya. Maka juga bagus kalau ada seseorang dikasih nama Abdus Samad. Ya. Mimnya dibaca pendek, jangan panjang. Abdus Samad itu salah. Dibaca pendek, Abdus Samad. Nah, ingat di surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Kan bukan Allahus Samad, kan bukan begitu. Nah, jadi dibaca pendek, Allahus Samad. Nah, berarti Abdus Samad. Ya, yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Ya, ikan dari kata hidayah ya, Al-Hidayah. Berarti Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Kemudian yang terakhir kita bahas Al-Wahhab. Al-Wahhab. Ini pengucapannya memang agak sulit. Karena huruf H ditasdid kemudian dikasih alif, ya kan? Jadi sudah tasdid ditekan kemudian dipanjangkan sedikit. Nah, gitu. Tapi kita berusaha untuk mengucapkannya dengan benar. Ya, karena nama Allah itu dengan bahasa Arab. Ya. Nah, itu bahasa Arab kan, panjang pendeknya, ada tasdid atau tidak, harus pas dibacanya. Sebab kalau tidak ya maknanya berubah. Ini agak sulit kan, Al-Wahhab, bukan Al-Wahhab. Haknya itu di tasdid. Dengan mengucapkan Al-Wahhab ini, haknya ini di tasdid gitu. Iya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Nah, itu harus pas. Wahhab. Nah, kan jenengan mungkin sering baca doa itu kan. Itu doa yang sangat luar biasa itu. Ya, diakhiri dengan salah satu dari Al-Asmaul Husna. Berarti kan bertawassul itu dalam doanya dengan salah satu dari Al-Asmaul Husna. Itu termasuk doa yang afdol itu. Kalau doa itu ada tawassul dengan Al-Asmaul Husna. Sesuai dengan perintah Allah di surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah Al-Asmaul Husna, maka kalian berdoalah kepada Allah dengan menyebut Al-Asmaul Husna itu. Kemudian sekarang, nah selanjutnya nama Allah selanjutnya adalah Al-Fattah. Nah, ini juga taknya ditasdid dan dikasih alif, ada alifnya setelah tak itu. Jadi persis seperti Al-Wahhab gitu. Kalau dalam ilmu shorof itu namanya wazan. Wazan pakai zai, bukan pakai jim. Wajan kayak masak, wazan ya.
Nah, wazannya ini ikut wazan al-fa'alu. Nah, kalau ilmu shorof gitu Pak. Ya belajar bahasa Arab, nahwu shorof, ilmu shorof itu merubah-rubah kata-kata dalam bahasa Arab ikut wazan. Wazan itu timbangan. Timbangannya al-fa'alu, al-wahhabu, al-fattahu. Memang nama-nama Allah itu banyak yang ikut wazan al-fa'alu. Gitu. Al-wahhabu, al-fattahu, ar-razzaqu, al-qahharu. Nah, banyak yang ikut wazan al-fa'alu. Jadi kita belajar mengucapkannya yang pas, betul. Ya, makanya jangan kesusu kalau baca, jangan tergesa-gesa. Ya. Al-Fattah artinya Allah yang maha membuka. Ya, memang dari kata fataha, yaftahu fathan. Nanti ketemu ikut wazan al-fa'alu menjadi al-fattahu. Allah yang maha membuka. Nah, panjenengan kalau membaca Al-Fattah atau mendengar nama Allah Al-Fattah, oh berarti langsung ngeh artinya apa? Yang maha membuka. Banyak ya nama orang Islam laki-laki Abdul Fattah ya. Nah, ini Abdul Fattah. Nah, ini dari nama Allah Al-Fattah ini. Ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran juga disebutkan tentunya ya. Nama Allah Al-Fattah. Misalnya di surah Saba ayat 26. Qul yajma'u bainana Rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah Muhammad, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Ya, akan dikumpulkan kita ini di mahsyar semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akan kembali kepada Allah, dikumpulkan oleh Allah. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Diputuskan. Diadili oleh Allah. Dihakimi oleh Allah. Ya, apakah kita itu nanti dapat label calon penghuni sorga ataukah sebaliknya calon penghuni neraka? Kan cuma itu dua itu saja. Gitu? Kalau di dunia ini kan orang nasibnya, profesinya kan macam-macam. Oh ternyata anak ini ternyata anak ini kemudian jadi dokter, berarti dulunya calon dokter. Oh ternyata anak ini setelah besar jadi presiden, berarti dulu ketika kecil dia calon presiden. Macam-macam banyak calon. Tapi di akhirat cuma dua, calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Iya. Makanya kita berusaha di dunia ini segera mencalonkan diri jadi penghuni surga. Caranya bagaimana? Berjuang, berusaha. Kita istiqomah di atas Islam, di atas iman, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama dengan mendaftarkan diri untuk menjadi calon penghuni surga. Nah nanti di akhirat Allah yang memberikan keputusan, memberikan rekomendasi. Nah, sehingga nanti perjalanannya kemana arahnya. Nah itu tergantung dari keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kembali kepada kita bagaimana kita berbuat di dunia ini. Ya, makanya kata para ulama, dunia adalah alam amal belum hisab. Akhirat alam hisab tidak ada amal. Mumpung belum dihisab, sekarang ini kita beramal. Jangan pernah bosan. Karena memang banyak rintangan-rintangannya ya. Banyak setan-setannya ya. Setan dari dalam diri kita, setan di luar diri kita. Terus berjuang. Sebab apa? Semua kembali sebagai penentu nasib kita nanti di akhirat.
Ya. Ya namanya manusia kadang ada bosan. Ya namanya manusia kadang ada malas. Tapi bangkitlah kembali, semangatkanlah kembali. Itu. Nah, dari sini perlunya kepada ilmu yang kita dapat dari kajian-kajian kita, mengkaji, merenungi ayat-ayat Quran di antaranya. Contohnya kita merenungi ayat ini tadi, gitu. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dengan adil. Ya. Wa huwal fattahul alim, dan dia maha pemberi keputusan. Nah, al-fattah ini berarti salah satu maknanya adalah Allah memberi keputusan. Kalau secara harfiahnya ya al-fattah itu Allah yang maha membuka tadi. Al-alim lagi maha mengetahui. Ya. Nah, ini kita menemukan di sini nama Allah Al-Fattah, Al-Fattah. Kemudian di ayat yang lain juga makna Al-Fattah, karena di situ disebutkan nama Allah atau sifat Allah, yaitu sifat Al-Fathu, membuka. Di surah Fatir ayat yang kedua, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, yang dapat mencegahnya. Kalau sudah Allah menganugerahkan pemberiannya, rahmatnya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Karena Allah mentakdirkan demikian. Sebaliknya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini namanya kalau istilah kita, kalau sudah rizkinya ya tidak akan pergi kemana-mana. Sudah keputusan Allah, kehendak Allah. Walaupun banyak manusia menghalanginya, kalau sudah Allah memutuskan dia dapat rizki, dapat anugerah, ya tidak ada yang bisa menggagalkannya atau menghalanginya. Tuh Pak, kadang orang loh sudah mau dapat rizki, dapat katakan harta, lalu ada orang menyerobotnya, kemudian mengambilnya. Jadi orang tadi itu nggak jadi Pak. Berarti kan gimana ini? Lah berarti memang keputusan Allah, orang tadi nggak dapat rizki, ya rizkinya kepada yang nyerobot tadi. Ya rizki Allah itu ada yang halal, ada yang haram. Makanya kita kan memohon kepada Allah itu apa? Rizqon thayyiban. Maksudnya rizqon halalan. Karena ada rizki yang haram. Gitu. Misalnya orang mencuri harta, ya karena dia memang profesinya pencuri gitu. Dan dia dapat rizki kan, berupa apa? Harta, dengan cara mencuri. Ya itu juga rizki, cuma rizki yang haram. Allah tidak disalahkan, karena Allah itu tidak ditanya oleh siapapun, tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun terhadap apa yang dia putuskan. Dan juga Allah sudah menjelaskan ya, bahwa ini ada harta didapat dengan yang halal, ini harta didapat dengan yang haram. Carilah harta dengan cara yang halal, jangan mencari harta dengan cara yang haram. Allah sudah menjelaskan melalui hukum-hukum syariatnya. Tinggal manusia memilih. Nah, tapi hakikatnya kalau ada orang dapat rizki dengan cara yang haram, yaitu namanya rizki haram. Ya kan? Jadi kesimpulannya
Berarti Allah mentakdirkan, memutuskan memang bukan rezeki orang tadi, tapi rezeki orang yang lainnya yang nyerobot tadi. Ya, makanya ini harus kita yakini seyakin-yakinnya. Kalau Allah sudah mentakdirkan, menghendaki kita dapat rezeki, tidak akan bisa pergi kemana-mana. Pasti datangnya kepada kita. Gitu. Tapi kalau memang rezeki itu bukan diberikan kepada kita, walaupun sudah di depan mata kita, ya nggak dapat kita. Banyak contohnya, gitu. Banyak contohnya. Contoh kecil, misalnya nih, saya duduk di atas meja, disuguhi wedang, napa niki? Jahe. Nah, ini belum tentu rezeki saya. Bisa jadi saya nggak perhatikan, pas saya menjulurkan tangan saya ke sini, nyenggol. Akhirnya apa? Wedang jahe di dalam gelas ini tumpah, gelasnya juga pecah, wedang jahenya belabar di lantai. Ya nggak mungkin saya seruput minum tuh. Ya wes dibiarkan, dibersihkan. Nah, berarti kan seolah-olah kan, oh ini rezeki saya, sudah di depan mata saya. Belum tentu, karena memang takdirnya itu bukan rezeki saya. Sekalipun sebelumnya sudah ada di depan hidung kita, di depan mata kita. Tidak? Tapi kalau memang itu sudah rezeki kita, takdirnya, walaupun kelihatannya jauh dari mata kita, tidak ada di hadapan mata kita, ya nanti akan datang. Atau kita mendatangi rezeki itu. Itu pun pasti, boten tidak bisa meleset itu. Ya. Jadi kalau sudah rezekinya nggak akan pergi kemana-mana. Pasti perginya kepada orang yang sudah Allah takdirkan mendapatkan rezeki itu. Jadi sisi lain, di samping kita ikhtiar, di samping kita berdoa, tapi hakikatnya juga ya kita harus ingat, harus kita yakini, yaitu kembali kepada kehendak dan takdir Allah. Ya. Nah, ini dijelaskan di surah Fatir ayat 2 tadi. Gitu. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya atau menghalanginya. Sebaliknya, apa saja yang ditahan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Mencontoh mendung hujan kan gitu tak? Sudah mendung loh. Mungkin di atas kota Sidoarjo. Kalau memang takdirnya terjadi hujan di Sidoarjo, ya sudah, mendung itulah kemudian berubah menjadi air hujan yang turun di Sidoarjo. Tapi kalau Allah menghendaki, mentakdirkan bahwa hujan tidak terjadi di Sidoarjo, tiba-tiba mendungnya bergeser ke arah barat, hujannya di atas kota Mojokerto. Lah itu memang sudah takdirnya begitu. Jadi wajib kita ya yakini hal tersebut itu. Nah, kembali kepada pembahasan utama Al-Fattah, ya. Allah yang Maha membuka. Berdasarkan dalil Quran, ya, Al-Fattah itu ada dua maknanya, ada dua pengertiannya, dan dua-duanya tercakup dalam nama Allah Al-Fattah ini, yaitu Allah yang Maha membuka. Pertama, makna Al-Fattah adalah kembali kepada makna hukum yang Allah bukakan untuk hamba-hambanya. Allah menghukumi di antara hamba-hambanya dengan syariatnya, dan juga Allah menghukumi di antara hamba-hambanya dengan memberikan balasan kepada mereka. Yang taat mendapatkan nikmat, yang maksiat mendapatkan siksa. Jadi makna Al-Fattah itu mencakup masalah hukum Allah, dan hukum Allah itu ada dua. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama, al-hukmus syar'i, hukum syariat. Allah menurunkan wahyu
melalui para rasul. Umat terakhir ini melalui rasul terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan hadis, menjelaskan hukum-hukum syariatnya. Ada keterangan tentang halal, ada keterangan tentang haram, ada perintah, ada larangan. Nah, ini namanya al-hukmus syar'i, hukum syariat. Ini makna al-fattah. Jadi Allah membuka. Kenapa disebut membuka? Karena Allah menerangkan gitu ya, melalui syariatnya ini. Sehingga kita menjadi terbuka. Mata hati kita menjadi terbuka karena Allah sudah membuka. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan wahadainahu najdain, kami menunjuki manusia kepada dua jalan. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Nah, melalui syariatnya ini dijelaskan. Ya. Kalau ingin masuk surga, ketika ada perintah laksanakan, ketika ada larangan tinggalkan. Tapi kalau melakukan hal yang kebalikannya, ya nanti kebalikannya, meluncurnya ke yang satunya, ke neraka. Jadi ini Al-Fattah, Allah membuka kepada manusia tentang hukum-hukum syariat. Gitu. Kemudian yang kedua, al-fattah maknanya itu mencakup hukum al-jazai. Hukum al-jazai. Maksudnya Allah menghukumi hamba-hambanya dengan memberikan balasan di akhirat. Ya, itu tadi, yang berbuat taat kepada Allah dapat nikmat surga. Yang berbuat maksiat kepada Allah dapat siksa neraka. Iya. Ini berdasarkan dalil. Makna al-fattah yang pertama, hukum syar'i tadi, ya sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 89. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sering dengar ayat ini dibaca ya? Sering tuh. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Nah, ini keputusan syariat gitu. Ada syariat. Ada aturan-aturan di dunia ini berdasarkan syariat Allah. Yang mana semua persoalan, semua permasalahan, dan semua perselisihan, hendaknya syariat Allah inilah sebagai hakim pemutusnya. Kan gitu. Kemudian hukum yang kedua, hukum al-hukmul jazai, yaitu hukum pembalasan di akhirat. Nah, itu tadi ayatnya yang kita baca, surah Saba ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah Rabb kita akan mengumpulkan kita semua. Di mana? Di akhirat, di mahsyar. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan dia maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Nah. Jadi ini makna yang pertama dari Al-Fattah. Allah maha membuka, maksudnya membuka hukumnya, hukum syar'i di dunia, hukum jazai di akhirat. Ini kalau ngaji rodok mendalam lah mengenai makna al-asmaul husna. Namanya aja fikih al-asmaul husna. Fikih niku napa? Kefahaman. Jadi kita harus memahami makna yang terkandung dari al-asmaul husna. Ya. Makanya kalau kita menyebut nama Allah Al-Fattah, mendengar nama Allah Al-Fattah, lah itu membuka hukum di dunia, hukum syariat, hukum di akhirat, hukum al-jazai balasan. Maka supaya kita mendapatkan hukum jazai yang menggembirakan,
yang membahagiakan di dunia ini, kita perhatikan, kita pelajari hukum syariat Allah, kemudian kita jalankan. Jangan dilanggar, jangan ditabrak. Gitu. Sampai niku wonten di dalam hadis gitu. Dalam hadis yang sahih niku keistimewaan seorang pedagang yang amanah, yang jujur dan memperhatikan rambu-rambu syariat dalam berniaga. Kata Nabi SAW, tajir as-sadiq al-amin, seorang pedagang yang jujur, yang amanah, yang memperhatikan rambu-rambu syariat, besok di akhirat dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Luar biasa tuh, gitu. Jenengan kalau jadi pedagang bersyukur loh, gitu. Cuma itu tadi, coba raih keutamaan di akhiratnya bagi seorang pedagang tadi. Ya pedagang apapun lah, mulai dari pedagang kecil, sedang maupun besar. Pokoknya tajir itu apa? Pedagang. Wah, yang tadinya profesinya tidak berdagang, saya ingin dodolan nambah objekan lain dia. Di samping pegawai aku tak jualan, tapi niatnya itu tadi. Coba laksanakan jadi pedagang yang jujur, yang amanah, yang mematuhi rambu-rambu syariat Islam. Lah itu nanti besok dikumpulkan di akhirat bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Jadi pedagang yang jujur itu ya kalau ada cacat dijelaskan kepada pembeli. Gitu. Dijelaskan kalau ada cacatnya. Jadi kelebihannya dijelaskan, cacatnya pun jangan disembunyikan. Itu namanya as-shadiq, yang jujur, pedagang yang jujur. Tidak bohong, tidak ada cacat yang disembunyikan. Jualan mobil, dijelaskan lah ini Pak pernah turun mesin Pak. Jadi memang kelihatan sekarang tampangnya ya bagus, mulus kayak toan. Tapi ini dulu pernah turun mesin. Loh, ini kadang-kala ya nggak disebutkan kayak gini. Ojo, ngomongnya paling nggak sido tuku. Lawa mau malah jelas no iku kekurangan nih. Loh, justru, nah itu. Makanya nggak gampang tuh. Jadi pedagang yang shadiq tadi, yang jujur tadi itu. Kan jarang tuh orang jualan kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah masih ada, masih banyak gitu. Iki Pak mobil Pak CT mulus, aslinya Pak iki dempulan. Oh jarang kayak gitu Pak. Gak situ. Tapi kalau orang yang memang ya memang sudah takdirnya mau beli malah Masya Allah seneng aku dijelas no. Ya tinggal sekarang harganya disesuaikan toh. Sing asli kalau dempulan kan siji toh. Nah gitu aja kan. Yo Pak karena ini dempulan yo harganya turun toh Pak. Nah oke lah kan enak toh, sama-sama enaknya. Belum tentu tidak jadi toh. Wong juga si pembeli juga apa dapat kortingan harga gitu. Karena kan di situ boleh untuk tawar menawar, terutama setelah dijelaskan ada cacatnya. Yo ojo sak mono toh Pak, wong iki cete lo cet dempulan. Lah, ya wis piro toh? Lah kan enak kan. Nah itu tadi keutamaannya. Oh, nah kira no pedagang kok. Oh, malatekno banget kok. Sampean luar biasa itu, ditakdirkan jadi pedagang nih. Cuma itu tadi. Nah, berusaha untuk dan insya Allah tadi lah, rizki gak akan pergi kemana toh. Lain memangnya sudah rizkinya, ya tetaplah orang pasti beli toh. Tapi kalau bukan rizkinya, orang sudah masuk ke toko kita, sudah lama nawar, sudah milih-milih barang, tiba-tiba nggak jadi. Lah karena memang rizkinya bukan di situ. Gitu. Pedagang pasti harus pengalaman masalah gini, ada cerita-cerita seperti ini. Nah, sekarang coba jadikan hal duniawi ini bernilai ukhrawi, gitu. Hal duniawi berubah jadi nilai ukhrawi, nilai akhirat.
jadi wasilah, jadi sebab. Berdagang, nah, karena berdagang yang dia jujur, amanah dan menjalankan rambu-rambu syariat Islam di akhirat. Nah, itu tadi. Ya, nah, insya Allah ya, tambah mantap ya. Landasannya loh, maksudnya landasannya. Ngaji tauhid gitu. Digabungno karo syariat kan gitu. Iya. Apalagi yo ini wis dagang belasan puluhan tahun yo. Mudah-mudahan bukan cuma cari untung duniawi saja. Gitu. Tapi juga ada keuntungan apa? Ukhrawi, akhirat. Nah, ini makna yang pertama. Nah, makna pertama juga ada dua cabang tadi gitu. Hukum syar'i dan hukum apa? Jazai. Hukum syar'i di dunia, hukum jazai di akhirat. Makna yang kedua dari nama Allah Al-Fattah, ini juga sama. Tercakup dari nama Allah Al-Fattah. Allah membukakan bagi hamba-hambanya pintu-pintu kebaikan yang disebut dengan rahmat. Nah, itu tadi yang saya sudah bacakan ya, surah Fatir ayat yang kedua. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, apa saja yang Allah bukakan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya atau menghalanginya. Berarti dicurahkannya rahmat kepada hamba-hamba Allah ini, lah ini namanya Allah membuka Al-Fattah. Gitu. Ya terkadang juga Allah menutup rahmat ya, terhadap sebagian hamba-hambanya. Makanya penjelasan para ulama ya mengenai kalau seseorang dilaknat oleh Allah. Ya, contohnya iblis kan dilaknat oleh Allah, laknatullah alaihi. Itu artinya Allah menahan memberikan rahmatnya. Tidak sebaliknya apa? Dibuka. Malah ditutup oleh Allah rahmat. Itu namanya dilaknat, dilaknat. Makanya kata Nabi SAW dalam keterangan hadis yang lain, dunia ini dilaknat. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya dilaknat. Dilaknat apa saja yang ada di dalamnya. Coba. Pemandangan yang indah. Pada asalnya itu dilaknat oleh Allah. Gedung sing mewah yang mungkin tinggi mencakar langit, gitu. Yang kita lihatnya kagum, itu pada asalnya dilaknat oleh Allah. Harta yang berlimpah ruah, pada asalnya apa? Dilaknat oleh Allah. Wong lanang sing ganteng, ya pada asalnya dilaknat oleh Allah. Wong wedok sing ayu, pada asalnya dilaknat oleh Allah. Semuanya dilaknat oleh Allah. Kecuali kata Nabi SAW, orang yang zikir kepada Allah, orang yang mengajarkan ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama, orang yang beribadah kepada Allah. Ini empat inilah. Orang belajar agama, orang mengajarkan agama, orang beribadah, orang zikir pada Allah. Jadi tidak dilaknat. Nah makanya kalau tidak ada itu semua, lah itu tadi kembali kepada hukum asalnya, nopo? Dilaknat. Saya nggak nyebut nama seseorang. Ada misalnya seseorang itu kaya raya, diberi fisik yang kuat, ganteng, ayu, tapi nggak pernah mau ibadah sama Allah, nggak pernah mau belajar agama Islam, nggak pernah dzikir kepada Allah. Berarti apa? Mal'unun mal'unatun, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Lah terus niku nih Pak, kan hartanya banyak Pak. Lah wong yo kuat, ganteng, ayu. Lah apa itu bukan rahmat? Bukan, itu istidraj namanya.
Iya, istidraj. Sebagaimana Allah memberikan hal-hal yang sifatnya duniawi kepada orang-orang kafir. Yang kadang-kala mungkin kita melihat dengan mata kita kadang tercengang, kagum gitu. Padahal itu apa? Istidraj. Iya. Kembali kepada pembahasan ini. Nama Allah Al-Fattah. Jadi makna yang kedua, membukakan kepada hamba-hambanya rahmatnya. Ya. Termasuk rahmat itu kan ya hidayah. Itu yang paling utama ya. Hidayah. Kemudian ya kita diberi rizki ya, berupa harta, tetapi harta ini mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah sebaliknya membuat kita lalai. Nah, itu namanya istidraj tadi. Itu rahmat dari Allah. Allah membukakan kepada kita kesehatan badan, sehingga dengan kesehatan badan ini kita bisa banyak beribadah kepada Allah. Bisa berangkat ke masjid. Lek gak sehat kan yo berat ke masjid. Kemudian di situ kita sholat, kita mengikuti pengajian. Lek Ramadan ya sholat tarawih, ya mungkin i'tikaf. Dengan sebab badan yang sehat bisa bekerja, cari nafkah. Lalu kita bisa menafkahi keluarga karena Allah. Itu ibadah yang sangat besar pahalanya. Setara dengan jihad fisabilillah pahalanya. Setara dengan jihad fisabilillah. Nah, karena apa? Dengan sebab diberi kesehatan. Berarti kesehatan ini rahmat yang Allah bukakan untuk kita. Ngaten. Tapi bisa juga ya rahmat Allah itu berupa sesuatu yang pahit kok. Tapi banyak kebaikannya di situ. Contoh, tiba-tiba Allah kasih kita sakit. Tapi dengan sebab sakit itu apa? Pertama, dosa kita merotoli. Napa niku? Dihapus. Yang kedua apa? Kita diberi taufik oleh Allah untuk sabar menghadapinya. Nah, sabar itu napa? Mendapatkan pahala tanpa batas, bi ghairi hisab. Kemudian apa lagi? Menghilangkan rasa sombong dan ujub dengan sebab sakit. Karena mungkin dia sebelumnya merasa saya ini kuat, badan saya itu sehat, tongseng. Nah, dia dikasih sakit. Alah tiba ngelember aku ya. Lah, jadi sadar. Nah, itu kan rahmat Allah itu menyadarkan jiwanya untuk tidak sombong, tidak ujub. Kemudian apa? Gara-gara sakit, saudaranya itu yang gak pernah datangi dia, gak pernah ngunjungi dia, gak pernah silaturahim sama dia karena ada perselisihan, moro-moro datang. Karena apa? Aku jenguk awakmu jarine loro. Loh, berarti kan ono hikmah. Jadi bisa tersambung silaturahim gara-gara apa? Sakit. Kok gak sakit? Wallahu a'lam. Kok khawatirnya baru jenguk kalau sudah jadi jenazah, takziah. Waduh, kita gak tahu. Kan kadang-kala begitu. Berarti kan bisa jadi Pak ya, rahmat itu belum tentu yang manis-manis saja, belum tentu. Kadang-kala yang manis itu istidraj, bukan rahmat. Tapi bisa juga berupa kelihatannya pahit, namun di balik itu banyak sekali kebaikannya. Ada orang itu ya, gara-gara bangkrut usaha dapat hidayah. Berarti bangkrut usaha itu apa? Rahmat itu. Angel Pak, iki ilmu ini jero Pak ya, jero. Tapi ya perlu dipahami lah. Orang usaha lancar, bisnisnya lancar, penghasilannya luar biasa. Tapi apa? Lupa sama Allah. Lupa ibadah, lupa ke masjid gitu. Sobone ku ya sobo nang hotel nang anu. Orang yang nang luar negeri kono. Sobone niku Pak. Oh, rekreasi nang tempat Eropa segala macam Makkah dilewati tok
Makkah dilewati naik pesawat. Kok gak mampir ya ibadah haji apa umroh? Dilewati. Didadai sampai. Begitu bangkrut usahanya, dia sadar bahwa harta itu bukan segala-galanya. Dia merasa butuh kepada Allah. Datang ke masjid dengan kerendahan dan penghinaan dirinya. Dia menangis, merengek-rengek kepada Allah, memohon pertolongannya. Nah ini loh jalan hidayah. Lah berarti kan bangkrutnya usaha itu bisa jadi apa hakikatnya? Rahmat gitu loh. Nah, itu. Makanya memahami rahmat itu harus luas memang. Luas. Dulu kita waktu kajian tentang wabah corona itu kan ya, pas pandemi kan sudah saya sampaikan hadis Nabi SAW bahwa wabah itu adalah rahmat dari Allah. Loh, kenapa kok bisa jadi rahmat? Lah bisa jadi karena itu tadi mendatangkan banyak kebaikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Ya, tentang masalah wabah taun itu loh, dulu saya sampaikan hadisnya itu taun itu. Iya. Makanya cara pandang kita memandang rahmat itu ya jangan sempit. Wah, saya ke usaha sepi berarti Allah tidak merahmati saya. Kesusu sampean menyimpulkan itu. Belum tentu. Wah, sekarang ini saya sogih, wah ini rahmat Allah dibuka seluas-luas kepada. Hati-hati, dipikir-pikir dulu. Jangan-jangan istidraj. Malah sampai sugi lupa sholat, lupa ngaji, lupa ini wes ngurusi duit tok misalnya. Tuh. Lah ya. Belum tentu makanya ya. Kecuali kalau banyak duit, wah alhamdulillah iso naik haji plus, ya iso zakat, iso sodako, iso ngasih keluarga sih nggak mampu silaturahim ya alhamdulillah. Nah, itu ya betul-betul rahmat itu insyaallah gitu. Betul-betul rahmat itu gitu. Ya, jadi coba cara pandang kita harus tajam memandang hal seperti itu ya. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan lalu suudzon kepada Allah. Apa ya awak dewe kurang apa ya rasane gitu ya. Ya sholat rajin, dia ngaji biasa ngaji rajin ya. Ya awak dewe ya gak neko-neko lah kok ngini lah gitu. Belum tentu itu azab dari Allah, itu rahmat bisa jadi. Dia harus pandai-pandai menilainya, lihat-lihat dulu. Nah, jadi ini ya makna dari Al-Fatah ini Allah membukakan rahmat. Rahmat itu ya pokoknya kebaikan, terutama kebaikan akhirat. Iya. Nah, namanya kebaikan itu terkadang mencolok. Apa mencolok itu? Enak ya bahasa Jawa itu enak kok, pas ya Pak ya. Iya enak mencolok, enak lah itu. Hinggap lah, bahasa Indonesia ini kan hinggap, mencolok. Jadi kebaikan itu kadang mencolok pada sesuatu yang manis, kadang mencelok pada sesuatu yang pahit gitu. Nah itu kebaikan. Nah kita kadang-kala kan ya masih ya itu perlu banyak belajar lah untuk sabar, untuk tidak tergesa-gesa berkesimpulan, banyak muhasabah diri. Nah, itu. Iya. Ada orang di akhirat masuk surga gara-gara apa? Bukan banyaknya ibadah, banyaknya penderitaan, tapi dia sabar menghadapinya. Kira-kira niki kebaikan apa kejelekan, Pak? Lah itu tadi, kebaikan mencolok pada sesuatu yang pahit. Ibadahnya tuh yo ibadahnya pas-pasan lah. Padang sholat gak tahu khusyuk, sholat gak tahu khusyuk. Sodako gak tahu ikhlas. Iya deh. Iya. Misalnya loh ngoten. Wes sodako itu gak ikhlas pisan. Gremet. Iya.
Tapi kemudian Allah datangkan kebaikan. Wah, dikasih kesusahan, penderitaan, masalah. Tapi dia sabar menghadapinya. Lah ternyata itu loh, di akhirat yang jadi sebab masuk surga dan selamat dari neraka. Gara-gara itu ternyata. Ibadahnya gak seberapa ibadah. Banyak gak diterimanya ibadahnya. Ada kalanya begitu, namanya dunia itu penuh dengan ujian, betul. Makanya serba fata morgana itu apa istilahnya. Yang nanti hakikatnya itu kita akan tahu kalau di akhirat itu hakikat kita, hakikat nasib kita, hakikat derajat kita itu di akhirat. Kalau di dunia itu wallahu a'lam, kita nggak tahu. Jangankan menilai diri sendiri, menilai orang lain, diri sendiri aja kita nggak tahu. Jangankan menilai orang lain, diri sendiri saja kita tidak tahu. Yang penting kita ikhtiar. Ini. Jadi ini mungkin penjelasan mengenai nama Allah Al-Fattah mengandung dua makna. Diingat-ingat ya. Nah, yang pertama itu ada dua. Pertama hukum syar'i di dunia, yang kedua hukum al-jazai, balasan di akhirat. Itu makna pertama. Yang kedua, Allah membuka rahmatnya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, kebaikan-kebaikan. Bisa pada sesuatu yang manis, bisa pada sesuatu yang pahit, tapi hambanya ini Allah berikan limpahan kebaikan. Sehingga nanti hasil akhirnya yang benar-benar hakikat dari semua itu adalah ketika dia di akhirat, Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini sebesar-besar rahmat Allah. Sebesar-besar rahmat Allah. Jam pinten ya? Nopo sampai di sini nopo diteruskan? Saya kan membuka pendapatnya. Sudah habislah waktunya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Membuka sesi tanya jawab. Tapi kinten-kinten paham niki nama Al-Fattah nih. Kan mudah saja itu memahaminya tadi itu. Tapi memang maknanya luas ini, maknanya mendalam nih, Al-Fattah nih. Ternyata gitu. Kalau nggak dikaji kan, Al-Fattah sering diucapkan, sering disebut. Itu. Mungkin ada yang tahu sekilas saja, artinya kan Allah yang Maha membuka. Tapi maksudnya membuka opo kan gitu, membuka apa? Nah, makanya perlu dikaji. Sehingga kita itu semakin kenal sama Tuhan kita melalui pembahasan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kan pepatah kita mengatakan apa? Kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, kita mau mencintai Allah bagaimana kalau kita nggak kenal Tuhan kita ini? Atau kecintaan yang tinggi yang mendalam bagaimana sementara kita tidak mendalami tentang Allah Ta'ala ini? Nah, ini makanya perlu ada kajian semacam ini, kajian fikih al-asmaul husna. Bahkan insya Allah kata Nabi SAW kan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu punya 99 nama. Siapa yang ihsa itu ternyata kata para ulama bukan cuma dihafal, bukan cuma dihafal dan dilafalkan, tapi apa? Dipahami maknanya, dilaksanakan konsekuensinya. Maka barulah apa? Dakhalal jannah, masuk surga. Nah contohnya tadi Al-Fattah, coba dipelajari, diperdalam. Kemudian apa konsekuensinya? Nah, itu tadi sesuai dengan maknanya tadi, gitu. Kita berusaha melaksanakan syariat Allah.
pelajari syariat Allah. Sehingga di akhirat hukum jazainya itu Allah putuskan kita ini menjadi calon penghuni surga. Makna yang kedua, Allah membuka rahmat Allah. Berarti kita lakukan hal-hal yang menjadikan Allah membukakan rahmatnya buat kita. Ya intinya ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan bukakan rahmatnya itu kepada kita. Itu tadi, dunia itu seluruhnya dilaknat. Kecuali orang yang belajar agama, orang yang mengajarkan agama, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang zikir kepada Allah. Sehingga apa? Allah bukakan rahmatnya kepada hamba-hambanya itu. Nah ini menjalankan konsekuensinya dari sebuah nama Allah, yaitu Al-Fattah. Makanya pantas saja Nabi mengatakan dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Lah kalau cuma dihafal, ya kok enaknya masuk surga cuma dihafal 99 nama Asmaul Husna. Wis penting awakmu ngapalno Asmaul Husna, wis gak atek salat, gak atek ngaji. Wah, ya gimana seperti ini? Karena Nabi mengatakan katanya apa? Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal Al Asmaul Husna 99 nama masuk surga. Oh, enak, enteng masuk surga itu. Ya enggak cocok kalau seperti ini. Ada pertanyaan? Bingung ya kata tak opo. Ya sudah, enggak usah dicari-cari lah. Saya juga nggak berharap-harap ditanya. Wah, syukur nggak tanya malah. Iya. Cuma barangkali itu, terutama dari materi yang disampaikan itu ada yang masih belum paham, ada yang mungkin dianggap bingung. Nah, ya, kalau memang tidak ada, ya, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah cukuplah waktunya. Kita tunggu mungkin beberapa menit untuk sholat sunnah isyraq ya setelah ini. Dan semoga kita semua yang hadir di sini, ya mulai dari awal tadi sampai insya Allah nanti akhir kita keluar dari masjid ini, ya mendapatkan, dibukakan oleh Allah rahmatnya kepada kita, karena Allah itu Al-Fattah. Demikian, mohon maaf dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.